Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Masih tetap semangat? Alhamdulillah masih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya anak-anak. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berdoa tadi kita diberikan keberkahan dan juga kemudahan untuk belajar bersama di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada, siapa itu yang tidak masuk? Bayu, Bayu kemana? Sakit. Kita doakan Bayu semoga cepat sembuh dan minggu depan bisa belajar bersama dengan kita. Selain Bayu, apakah ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada. Jadi selain Bayu itu masuk semua ya. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang sifat terpuji. Di minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar tentang sifat terpuji. Ada yang masih ingat nih Asmaul Husna kemarin pengertiannya apa ya? Ada yang tahu? Iya Citra, silakan. Nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk belajar hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan dan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu memahami tentang sifat, pantang menyerah, pemberani, dan juga tolong-menolong. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak, siswa mampu menerapkan sifat terpuji, yaitu pemberani, tolong-menolong, dan juga pantang menyerah. Nah, kira-kira tadi malam sudah ada yang membaca tuh, pantang menyerah itu seperti apa, kemudian pemberani itu seperti apa, dan tolong-menolong seperti apa? Siapa yang tahu? Belum tahu, berarti tadi malam belum belajar, sudah tapi lupa. Oke, baiklah langsung saja ya anak-anak kita bahas terlebih dahulu tentang pantang menyerah. Pantang menyerah di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Misalnya saja ketika kita masih kecil, kita mau beranjak ke TK, itu kan biasanya kita dibimbing oleh kedua orang tua kita untuk belajar membaca. Awalnya kita tidak bisa, tapi kita dibiasakan untuk selalu belajar, belajar, dan belajar, akhirnya bisa. Nah, itulah yang disebut dengan pantang menyerah. Artinya kalau misalnya kita berusaha, kita berdoa, tetapi masih gagal, mungkin itu belum rezeki kita atau mungkin Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, sebagai manusia anak-anak kita harus pantang menyerah. Kenapa Bu harus pantang menyerah? Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Loh Bu, biasanya ada orang yang tidak berusaha dengan giat, kemudian dia tidak berdoa, tetapi Allah malah memberikan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Itu ada loh anak-anak. Ya, tapi itu juga kita tidak tahu ya, wallahu alam. Artinya kita juga tidak tahu bahwa manusia yang tidak berusaha dan tidak berdoa itu mungkin memiliki amalan-amalan yang kita tidak mengetahuinya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi dia memiliki nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu sampai di sini bagaimana sih cara kita supaya pantang menyerah? Ya Rizky, silakan. Kita harus yakin bisa. Apakah itu benar anak-anak? Benar. Benar sekali, memang benar bahwa salah satu cara supaya kita menjadi insan, menjadi manusia yang pantang menyerah, kita harus yakin kita pasti bisa. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa aku bisa loh, aku bisa untuk melewati semua ini, aku bisa untuk mengerjakan soal-soal matematika yang sulit ini. Misalnya seperti itu. Jadi
jikalaupun nanti kita gagal, tapi tidak dalam yang tingkatan paling rendah. Tapi insya Allah ketika kita sudah berusaha tapi masih gagal, insya Allah kita masih berada di tengah-tengahnya. Jadi tidak gagal 100%. Jadi jangan sampai kita merasa insecure. Wah, teman-teman di kelas ini sudah pada pintar-pintar semua dan hanya aku yang belum bisa. Jadi aku harus bagaimana nih? Apakah harus menyerah saja? Apakah harus menyerah anak-anak? Tidak, tapi kita harus yakin bahwa kita yakin pasti bisa. Kemudian apakah ada cara lain untuk menanamkan di dalam diri kita supaya kita menjadi sosok yang pantang menyerah? Selain yakin kita pasti bisa, apakah ada? Optimis, ya benar sekali Susan. Kita harus menjadi manusia yang optimis dan selalu berprasangka baik. Optimis itu bagaimana sih Bu? Optimis itu ya 11-12 sama yakin kok. Kita yakin bahwa kita pasti bisa, kita yakin bahwa hasilnya akan baik-baik saja. Itu kita harus pantang menyerah. Artinya bagaimana Bu? Artinya kita misalnya nih dalam lingkup pendidikan seperti ini, kita belajar, kemudian kita berlatih soal, kemudian kita berdoa, itu kemudian setelah melaksanakan semua itu kita berprasangka baik, kita harus optimis terhadap hasilnya, terhadap apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Jadi siap ya anak-anak untuk melaksanakan sifat pantang menyerah ini? Siap. Ada lagi nih cara supaya kita menjadi insan yang pantang menyerah. Ada? Ya tadi, selain kita berusaha, kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga tidak boleh melupakan siapa yang mengatur segala kehidupan yang ada di bumi ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita harus menjadi sosok yang pantang menyerah. Misalnya siapa ya di sini? Misalnya Citra sudah belajar dengan rajin di semester ini, tetapi malah peringkatnya turun nih menjadi peringkat 10. Yang tadinya 1 menjadi peringkat 10. Nah, tapi Citra di rumah tetap belajar, kemudian berlatih soal, kemudian berdoa, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Insya Allah di semester depan akan mendapatkan peringkat pertama. Kalaupun tidak peringkat pertama, insya Allah sudah tidak menduduki di peringkat 10. Itulah yang dinamakan dengan pantang menyerah. Sampai di sini untuk bab pantang menyerah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum. Kalau belum dilanjut nih, kalau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Benar sudah paham semuanya? Sudah. Kita lanjut untuk sifat terpuji selanjutnya. Apa itu? Ya, itu adalah sifat pemberani. Pemberani itu seperti apa, Bu? Pemberani itu adalah kita harus sedia bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan dengan pikiran yang jernih. Dalam tanda kutip, itu adalah suatu kegiatan atau suatu pikiran yang positif. Pemberani, berarti kalau saya menangkap ular itu juga pemberani, Bu. Ya, itu pemberani, tapi menangkap ularnya dalam hal apa tuh? Misalnya kalau dibunuh, itu pemberani, tetapi konteksnya dalam konteks ya tidak terlalu baik karena itu ularnya dibunuh. Artinya pemberani, kita pemberani dalam membela kebenaran nih misalnya. Misalnya ada teman kita yang dituduh oleh orang lain mencuri, tetapi aslinya tidak mencuri. Itu barangnya memang sama, dia membeli di toko yang sama. Dan kebetulan si barang orang yang satunya itu tadi, yang menuduh itu tadi, sama dan hilang dan malah menuduh teman kita. Kita juga harus berani untuk membela teman kita tersebut. Disertai apa, Bu? Kalau ada ya disertai dengan bukti, kalau tidak kita melakukan pembelaan sepengetahuan kita saja, seperti itu. Nah, ada contoh yang lain tidak anak-anak siapa ya?
ingin memberikan contoh. Iya Susi, silakan. Berani berpendapat di depan kelas. Ya, itu benar sekali. Berani berpendapat di depan kelas itu juga merupakan sifat pemberani. Pemberani dalam hal kebaikan. Jadi, pemberani itu bukan hanya saja misalnya dalam hal seperti pahlawan-pahlawan berani membela kebenaran, tapi kita lakukan saja semampu kita. Misalnya kalau sebagai pelajar kita berani untuk bertanya, kita berani untuk mengungkapkan pendapat, kita berani untuk menyanggah, itu juga sudah hal yang luar biasa. Tetapi pemberaninya jangan dalam konteks yang tidak baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Apa bisa kita lanjut untuk pembelajaran bab selanjutnya? Bisa. Selanjutnya kita akan belajar apa anak-anak? Tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Iya, Rizky lagi tuh yang mau menjawab. Tolong menolong itu adalah ya saling membantu. Ya benar sekali, tolong menolong itu adalah saling membantu. Tolong menolong dalam hal keburukan boleh, Bu? Ya, sebenarnya tidak boleh anak-anak. Ya memang tidak diperbolehkan. Usahakan tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Kenapa kalau kita tolong menolong dalam hal keburukan dan itu memang sangat-sangat urgensi, Bu? Ya nanti dampaknya akan kita kena getahnya tuh. Nah, seperti itu. Jadi tolong menolong itu bisa dilakukan mulai dari hal-hal kecil, misalnya teman kita tidak membawa pensil, lupa tidak membawa pensil, dan kita kebetulan memiliki 3 pensil. Jadi kita pinjamkan saja. Tapi dalam pinjam ya tidak boleh untuk diberikan. Tapi kalau memang ikhlas untuk diberikan, si pensil tadi itu tidak apa-apa. Jadi usahakan untuk menanamkan sifat tolong-menolong itu dari hal-hal kecil. Nah, misalnya dalam lingkup masyarakat, itu ada yang tahu kita tolong-menolong apa dalam lingkup masyarakat? Membantu tetangga yang sakit. Ya, kita bisa mungkin kalau ada tetangga atau misalnya sanak saudara kita yang sedang sakit, kita bantu. Nah, kita tidak punya uang, Bu. Bagaimana cara kita untuk membantunya? Membantu itu tidak harus dengan uang, benar sekali. Membantu itu bisa hal misalnya dalam hal memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan semangat. Hidup itu juga termasuk tolong menolong. Dan tolong menolong itu harus dengan ikhlas. Jangan sampai kita menolong orang lain itu dengan tujuan yang tidak baik, tujuan hanya ingin dipuji, kemudian tujuan hanya ingin mendapatkan imbalan, itu juga tidak baik. Iya, sebentar, di situ ada, silakan. Aldo, bagaimana pertanyaan tadi? Bagaimana kalau kita sudah menolong orang lain yang sedang sakit itu, kemudian keluarga lainnya memberikan kita imbalan dan dia memaksa seperti itu? Ya kalau memang dari pihak keluarganya itu memberikan imbalan balik kepada kita dan itu memang diniatkan ikhlas, diniatkan untuk bersedekah juga ya, alangkah lebih baik kita terima. Tetapi memang kita niatkan benar-benar kita tidak meminta imbalan tersebut gitu. Jadi kalau memang si pihak keluarga ini memaksa, itu alangkah lebih baik kita terima, karena juga tidak baik untuk menolak rezeki ya. Tapi tetap ingatkan menolong untuk ikhlas. Bagaimana Bu ciri-ciri orang yang suka tolong menolong? Biasanya kita lihat ya teman-teman, anak-anakku semuanya, biasanya orang yang senang tolong menolong itu ketika ada misalnya tetangga yang terkena musibah, tanpa diminta, tanpa diajak oleh tetangga lain pun, dia akan datang dengan sendirinya. Pasti dia akan datang dengan sendirinya, dan dia itu tidak hanya 1-2 kali untuk menolong orang kesusahan tersebut. Biasanya kan kalau ada orang yang terkena musibah, itu membantunya hanya pas terkena musibah itu tadi dan tidak kembali menolong sesudah terkena musibah. Apakah
barang-barangnya misalnya terkena banjir, apakah barang-barangnya masih ada atau tidak, biasanya sudah ada orang yang sudah tidak peduli. Jadi orang yang suka tolong-menolong itu biasanya dia lebih peka terhadap orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Kenapa sih Bu kita harus tolong-menolong? Kan hanya membuang waktu saja ya, padahal kita juga punya pekerjaan yang lainnya. Ingat ya anak-anak di sini, meskipun kita sedang sibuk-sibuknya, tapi misalnya ada tetangga kita yang benar-benar urgensi membutuhkan bantuan, misalnya terkena musibah itu tadi, alangkah lebih baik kita segera menolong. Kenapa? Memang sepertinya hukum alam itu masih bekerja. Kalau kita membantu orang, insya Allah ketika kita sedang kesulitan, pasti ada saja orang yang ingin membantu. Tapi kalau kita enggan untuk membantu orang, ya pasti kita akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Seperti itu. Jadi sepertinya berimbas balik kepada kita. Hikmahnya adalah kita akan dimudahkan untuk mencari rezeki, kita dimudahkan dalam segala urusan, misalnya kita dimudahkan untuk menuntut ilmu seperti ini, kita dimudahkan untuk menangkap pembelajaran dengan baik, itu adalah juga salah satu hikmah tolong menolong. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah anak-anak, sampai di sini kita tadi sudah membahas tiga subbab materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Beneran tidak ada? Benar tidak ada. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan sedikit saja, satu paragraf mungkin, ya maksimal satu paragraf, ya minimal lah ya, bukan maksimal, maksimalnya 2 lah, minimalnya satu paragraf. Silakan untuk menuliskan pengalaman dari ketiga subbab materi tadi. Misalnya saya pernah tolong menolong tetangga saya yang sedang terkena kebakaran, kemudian saya anaknya pemberani membela ibu saya yang dituduh, kemudian pantang menyerah, misalnya saya kemarin diberikan sepeda tapi saya belum bisa naik sepeda, kemudian saya giat berlatih setiap hari dan akhirnya bisa. Seperti itu. Silakan dituliskan ceritanya dalam bentuk paragraf. Tadi berapa maksimalnya? 2, minimalnya 1. Ya sekitar 15 menit ya, Ibu berikan waktu sekitar 15 menit, tidak usah menggunakan kata-kata baku, terserah kalian ya anak-anak. Anak-anak kelas 3 pasti bisa. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana? Semua sudah selesai? Sudah. Ada yang berani tidak nih untuk membacakan pengalamannya? Iya, silakan Siti. Nah, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Siti supaya semangat untuk membacakan hasil ceritanya. Ya, Siti, silakan. Wah, bagus sekali ya. Ceritanya Siti menolong pamannya yang kecelakaan. Bagaimana itu Siti kok bisa menolong pamannya yang sedang kecelakaan? Oh, kecelakaannya di kebun waktu mencari rumput. Kecelakaannya, maksudnya kecelakaannya terkena sabit. Jadi Siti segera mengambilkan obat merah. Hebat sekali loh itu. Beri tepuk tangan ya untuk Siti. Ada lagi yang ingin bercerita? Tidak. Waktunya juga sudah mepet ya anak-anak. Kita lanjutkan saja untuk bercerita. Semuanya akan bercerita minggu depan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita review terlebih dahulu nih apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang sifat terpuji. Apa saja sifat terpuji yang kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, sifat pantang menyerah. Kemudian pantang menyerah itu apa tadi? Tidak putus asa. Benar sekali. Kemudian pemberani. Pemberani harus dalam hal yang positif atau negatif? Positif. Kemudian yang terakhir, kita tadi membahas tentang tolong menolong. Tolong menolong tadi harus didasari dengan rasa ikhlas, tidak mengharapkan imbalan.
Jadi siap ya anak-anak, setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan dari sifat pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Karena dari 3 sifat terpuji itu tadi saling berkaitan dan saling akan memberikan manfaat untuk kita. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran masih sifat terpuji tetapi bukan pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong, tapi sifat terpuji yang lainnya. Ya, silakan dibaca ya, dan jangan lupa disiapkan lagi minggu depan juga untuk bercerita. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.